Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdayani dari Prodi Psikologi dengan NIM 2105411000047. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu macam-macam ideologi dengan dosen pengampu Bu Desi Puspita, SSMPD. Tugas ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan konsep atau pengertian dasarnya yaitu ideos yang berarti cita-cita dan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi, ideologi adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi sendiri bersumber dari suatu filsafat yaitu metode berpikir lebih mendalam yang mencangkup berbagai kehidupan sosial, keagamaan, kebudayaan, dan bidang politik. Secara umum, ada beberapa ideologi yang dianut oleh beberapa negara. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 4 ideologi, diantaranya adalah liberalisme, komunisme, Pancasila, dan sosialisme. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang bersumber pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Menurut J. Selwyn Shapiro, liberalisme adalah perilaku berpikir terhadap masalah hidup dan kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan yang bersifat individu, minoritas, dan bangsa. Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah yang pertama, tiap manusia atau individu memiliki kesempatan yang sama atau hold the basic equality all of human being. Kedua, berlakunya hukum atau the rule of law. Ketiga, tiap individu memiliki kebebasan berpikir dan berekspresi. Keempat, pengakuan terhadap persamaan kebijakan publik yang harus didasarkan pada konsep hak-hak asasi. Dan kelima, pemerintah ditentukan dengan persetujuan dari yang diperintah. Kedua, ideologi komunisme. Ideologi komunisme yang dirumuskan oleh Karl Marx adalah paham yang mengacu pada sistem sosial ekonomi didasarkan pada kepemilikan, komunikasi, serta produksi barang, baik di lingkup pemerintahan atau kehidupan. Hakikatnya adalah komunisme menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan sehingga sangat menentukan dalam perubahan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan agama. Ciri-ciri komunisme. Pertama, penganut komunis biasanya berpaham ateis atau tidak bertuhan, karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan bukan hal-hal di luar dirinya. Kedua, kepemilikan barang menjadi milik bersama dan tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya sendiri, karena hal itu akan menimbulkan kapitalisme. Ketiga, tidak menganggap penting tentang kehidupan individu karena makhluk sosial merupakan sekumpulan relasi sehingga mereka lebih mengutamakan kebersamaan dan kepentingan kelompok. Ketiga, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pengertian ideologi pada umumnya, ada 3 faktor yang cukup menonjol, yaitu adanya keyakinan dan tujuan hidup yang dicita-citakan, serta cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan hidup. Maka dapat dinyatakan bahwa Pancasila memenuhi ketiga faktor tersebut. Cara yang dipergunakan untuk memperjuangkan tujuan hidup dalam filsafat Pancasila tercermin pada sila keempat. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada 5 sila. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan konsensus atau kesepakatan politik dan nilai-nilai kultural. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara, dan arti Pancasila secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ciri-ciri ideologi Pancasila. 1. Berasal dari falsafah masyarakat. 2. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Manusia pada hakikatnya hanya makhluk individu dan makhluk sosial. 4. Mengutamakan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan dan kepentingan. 5. Keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan perlu diutamakan. Keempat, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi
serta teori politik dan gerakan yang mengarah pembentukan sifat tersebut. Sosialisme merupakan konsep induk dari ideologi-ideologi sosialisme, utopia, marxisme, komunisme, anarkisme, sosial demokrasi, dan sejenisnya yang dimana antara satu sama lain kerap bertolak belakang dalam kegiatannya. Sosialisme sendiri bersifat egalitarian atau sama yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kerjasama. Ciri-ciri sosialisme. Pertama, sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hal tersebut membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Kedua, sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Ketiga, sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.